Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang menonton video ini kapanpun dan dimanapun. Perkenalkan, nama saya Hijrah Zulrahmat Putra dengan NIM 1418111336162. Saya mahasiswa jurusan Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga. Sebelumnya saya mau terima kasih nih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu untuk mengklik video saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah parasitologi ikan. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih. Soalnya kan saya nggak ahli buat video-video gini di YouTube lagi. Harap dimaklumin aja ya teman-teman. Hehe. Oke, baiklah. Di video ini saya mau bincang-bincang santai tentang mata kuliah parasitologi ikan. Singkatnya, bagi saya mata kuliah parasitologi ikan menjelaskan dengan spesifik parasit-parasit apa saja yang hidup pada ikan dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Anyway, apa itu parasitologi? Merujuk dari buku Parasitologi Ikan, secara harfiah parasitologi berasal dari dua suku kata, yaitu parasit dan logos. Parasit berarti makan di meja orang lain. Ini dalam tanda kutip ya. Sedangkan logos berarti ilmu. Singkatnya, parasitologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang parasit. Secara etimologi, parasit adalah organisme kecil yang hidup pada atau di dalam organisme lain yang lebih besar. Tentu saja ini dilakukan untuk hidup dan untuk mendapatkan makanan. Organisme besar tersebut yang dimana parasit itu hidup disebut dengan induk semang atau hospes. Maka hubungan dari kedua organisme tersebut dapat disebut dengan parasitisme. Sebenarnya banyak sih yang dapat digolongkan ke dalam parasit, mulai dari hewan, tumbuhan, virus, rickettsia, ragi, jamur, kapang, protozoa, arthropoda, cacing, moluska, hingga beberapa vertebrata tertentu. Tapi pada mata kuliah parasitologi ikan ini, secara umum membicarakan tentang 3 kelompok parasit, yaitu parasit pada golongan protozoa, parasit pada golongan Platyhelminthes atau dikenal dengan cacing, dan parasit pada golongan arthropoda. Baiklah, kita coba bahas sedikit aja ya, satu persatu. Yang pertama, parasit pada golongan protozoa. Banyak spesies yang dibahas selama perkuliahan, diantaranya Ichthyopterius multifilis, Trichodina, Silodenella, Tetrahymena, Mixobilus, Eimeria, Oodonium, Costia, Trypanosoma, dan beberapa protozoa pada udang seperti Zootamnium, Vorticella, dan Epistilis. Pada umumnya, parasit golongan protozoa ini merupakan parasit yang memiliki satu sel tunggal saja, atau orang banyak memakai istilah eukariot. Jadi, pengamatannya biasanya hanya dapat dilakukan di bawah mikroskop. Protozoa berbeda dari alga, karena dia tidak berklorofil, sedangkan alga memiliki. Protozoa juga dibedakan dari jamur, karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, sedangkan jamur memiliki gerak yang tidak aktif dan berdinding sel. Selanjutnya kita beralih ke golongan kedua, yaitu parasit golongan Platyhelminthes yang biasanya dikenal dengan cacing. Pembahasan tentang parasit ini mencakupi cacing trematoda dan cacing cestoda. Platyhelminthes sendiri berasal dari kata helminths atau helminthos yang berarti cacing. Nama helmin itu sendiri berasal dari kata dan bahasa Yunani. Platyhelminthes dewasa punya ciri-ciri tubuh yang pipih, dorsoventral, dan simetris bilateral. Pada umumnya merupakan cacing hermaprodit dan tidak memiliki rongga pada bagian tubuhnya. Juga tidak memiliki sistem respirasi dan sistem peredaran darah, serta hidup dengan indirect cycle, yang mana pasti akan membutuhkan inang antara sebelum menginjeksi inang definitifnya sendiri. Oke, kita lanjut ke golongan ketiga, yaitu parasit pada golongan arthropoda. Parasit ini meliputi Cephalopod, Branchiura, Isopod, Maxillopod, dan Acari.
Arthropoda sendiri berasal dari kata aethros yang berarti ruas dan kata podos yang berarti kaki. Maka dapat diartikan hewan yang memiliki kaki beruas. Film ini memiliki persebaran anggota yang besar di seluruh dunia. Dan anggota film ini punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap berbagai lingkungan yang sedang ia hadapi. Bahkan, dalam jumlah besar dapat bersimbiosis dengan hewan lain, ya termasuk menjadi parasit. Fun fact-nya adalah, dari parasit arthropoda sendiri, pada ikan umumnya, hampir semua tergolong ke dalam kelas krustasea. Mungkin sekian dulu ya, penjelasan singkat doang gitu. Pada intinya, setiap parasit membutuhkan inang untuk hidup, itu udah pasti. Dan pada inangnya memiliki organ tertentu untuk diinfeksi ke dalam tubuh atau diinvestasi di luar tubuh, yang mana organ tertentu ini biasanya disebut tempat parasit berpredileksi. Dari keseluruhan perkuliahan dan praktikum parasitologi ikan yang dilakukan, banyak hal yang bisa didapatkan dan disimpulkan sebenarnya. Selain menambah tentu saja banyak pengetahuan saya tentang parasit pada ikan, saya juga sadar hal ini juga banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan saya yang lebih jauh lagi adalah tentang bagaimana bisa makhluk sekecil ini bisa merusak, merugikan, sampai membunuh inangnya. Dan bagaimana dengan kita sebagai manusia? Manusia sangat berpotensi menjadi parasit dan mungkin sudah menjadi parasit itu sendiri. Bukan hanya bagi makhluk lain, tapi juga bagi dunia yang kita tinggali, yang telah banyak dirusak bahkan dibunuh oleh manusia itu sendiri. Thank you.